Pagi, Bu. Sehat semua toh? Amin. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Udah sarapan semua? Sudah, Bu. Sudah. Ya, sarapan itu penting. Karena untuk memulai aktivitas kita kan butuh energi lah. Energi itu kita peroleh dari sarapan pagi. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Tolong Javan dipimpin doa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, Budi akan mengecek kehadiran kalian. Ega hadir? Hadir, Bu. Bibit hadir? Hadir, Bu. Reno hadir? Hadir, Bu. Hasbi hadir? Hadir, Bu. Vito ini bareng sama Reno ya. Javan hadir, tadi yang memimpin doa. Sina hadir? Hadir, Bu. Dina hadir? Hadir, Bu. Anak-anak, di masa pandemi ini kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Selalu Ibu ingatkan, Ibu ulang-ulang. Protokol kesehatan itu ada 5M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas atau bepergian. Sebelum kita mulai materi, masih ingat kan minggu lalu kita belajar apa? Kids Atletik. Komponen yang ada dalam Kids Atletik itu apa aja? Lari gawang. Lempar turbo. Loncat kata. Kemudian yang keempat ada lari formula. Lari gawang itu kan lari dengan melewati rintangan. Nah, dua macam gerak dasar. Ingat nggak koordinasi antara gerakan apa? Lari dan lompat. Ya, bagus ya. Masih ada yang ingat. Ya. Baik anak-anak, materi yang kita pelajari hari ini adalah senam lantai. Nah, yang akan kita lakukan hari ini adalah senam lantai guling depan. Ada yang tahu pola gerak dominan itu apa? Pola gerak dominan dalam senam merupakan dasar atau landasan untuk semua keterampilan gerak senam yang sulit atau merupakan batu loncatan dalam mengembangkan semua keterampilan senam. Ada sekitar 8 pola gerak dominan ya. Kalian siapkan buku tulis dan alat tulis. Jadi nanti untuk materi yang sekiranya perlu kalian catat, silahkan kalian catat. Sebelum Buti putarkan video nanti, Buti tampilkan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Terlihat semua kan? Terlihat. Terlihat. Ya, siap. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan rangkaian pola gerak dominan yang ada dalam senam lantai roll depan. Ya, nanti kan dalam pola gerak dominan kan ada 8 pola gerak dominan. Tetapi di dalam senam lantai roll depan itu hanya 3 pola gerak dominan yang dipakai. Nah, nanti silahkan kalian cermati dari video yang Buti tampilkan, kalian catat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menyebutkan berbagai bentuk rangkaian pola gerak dominan yang ada dalam senam lantai roll depan. Roll depan itu guling depan ya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu melakukan gerakan berguling ke depan menggunakan matras sebanyak 1 kali. Buti play ya, kalian cermati ya. PJOK kelas 6, pelajaran 6, rangkaian pola gerak dominan dalam aktivitas senam. Nah, sekarang kita akan membahas materi tumpuan, putaran, dan mendarat. Anak-anak ibu semua, Kalau ada yang bisa mendengar, ada 8 yang harus boleh ngomong ya langsung. Yang pertama, tumpuan. Yang kedua, bergantung. Ketiga, keseimbangan. 4, tolakan. 5, putaran. 6, ayunan. 7, melayang. Dan 8, mendarat. Sebelum kita membahas 8 pola gerak dominan tadi, kita harus tahu dulu apa itu pola gerak dominan dalam senam. Nah, sekarang kita akan bahas pola gerak dominan dalam senam merupakan dasar atau landasan untuk semua keterampilan gerak senam yang lebih sulit atau merupakan batu loncatan dalam mengembangkan semua keterampilan senam.
Yang pertama, tumpuan. Tumpuan adalah posisi statis atau bertahan atau diam yang stabil menggunakan tenaga tangan, lengan, atau anggota badan lainnya agar tubuh serta bahu berada di atas permukaan matras atau alat. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut ini, tumpuan dalam lompat kangkang itu terletak pada bagian tangan. Sedangkan tumpuan dalam guling depan itu kita lihat pada bagian tengkuk. Dilihat ya, tumpuan guling depan itu di tengkuk. Yang kedua, putaran. Putaran adalah suatu gerak yang dilakukan secara memutar dan berada pada titik poros. Pada aktivitas 6, contoh pola gerak dominan putaran dapat ditemukan dalam gerakan guling ke depan dan meroda. Nah, yang ketiga, mendarat. Mendarat ini dapat kita artikan sebagai penghentian gerak yang terkontrol dari tubuh yang melayang pada saat turun. Nah, mendarat merupakan pola gerak yang paling penting karena kemampuan dalam hal mendarat akan menjamin keselamatan. Ingat ya, kalau misalnya mendarat kita tidak sempurna, itu akan menyebabkan cedera. Jadi hati-hati ya. Nah, sekarang kita akan membahas langkah-langkah melakukan guling depan. Yang pertama, berdiri di dekat matras. Yang kedua, letakkan tangan di atas matras. Ketiga, tarik dan tempelkan dagu ke dada agar bagian tengkuk menyentuh matras dengan baik. Yang keempat, bagian tubuh yang menyentuh matras adalah tengkuk. Setelah melakukan guling depan, posisi tubuh berdiri kembali. Oke, perhatikan video berikut ini. Nah, di video ini, gerakan guling ke depan berdasarkan langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Silahkan dicoba di rumah ya. Di kelas 4 dan kelas 5, kalian kan pernah mempelajari senam lantai ya. Senam lantai itu apa? Gerakan yang dilakukan di atas lantai dan tanpa alat apapun. Senam lantai itu adalah gerakan senam yang dilakukan di atas materai beralaskan matras. Nah, melakukan senam lantai toh. Kesulitan apa saja yang pernah kalian alami ketika melakukan senam lantai? Pernah ketika kalian kelas 4 melakukan senam lantai hasilnya miring karena kesalahan-kesalahan ya. Nah, untuk kesalahan itu kita harus tahu kuncinya di mana. Untuk guling depan, kita itu kan harusnya menapaknya pada tengkuk ya, tapi kebanyakan dari kalian lupa. Dagu itu tidak ditempelkan di dada karena kalian merasa takut dan lain sebagainya, akhirnya yang menumpu duluan bagian kepala atas bukan tengkuk. Padahal untuk senam lantai guling depan itu yang menjadi tumpuan menggunakan tengkuk. Ya, senam lantai itu termasuk olahraga yang risikonya tinggi. Makanya ketika melakukan harus benar-benar melakukan pemanasan dulu dengan pengawasan orang tua. Kemudian Ibu tekankan lagi ya, nanti ketika kalian akan praktek guling depan, kalian harus dialasi pakai alas matras. Kemudian kalau ada yang tidak berani, boleh diganti dengan guling samping. Pernah melakukan senam lantai? Pernah ya, pelajaran kelas 4 dulu kan kita pernah melakukan senam lantai. Pola gerak dominan ada 8. Tumpuan, bergantung, keseimbangan, tolakan, putaran, ayunan, melayang, mendarat. Ya, benar. Pola gerak dominan tadi sudah disebutkan sama Javan ya. Pola gerak dominan dalam senam merupakan dasar atau landasan untuk semua keterampilan gerak senam yang lebih sulit atau merupakan batu loncatan dalam mengembangkan semua keterampilan senam. Jadi agar kalian bisa melakukan senam dengan baik, kalian harus mumpuni dalam melakukan pola-pola gerak dominan tersebut. Pola gerak dominan yang terdapat dalam senam lantai guling depan itu ada 3. Yang pertama tumpuan, yang kedua putaran, yang ketiga mendarat. Apa itu tumpuan? Tumpuan adalah posisi statis, bertahan atau diam yang stabil menggunakan tenaga lengan, tangan, atau anggota badan lainnya agar tubuh serta bahu berada di atas permukaan matras atau alat. Tumpuan pada saat melakukan guling depan ada pada bagian tengkuk. Kesalahan yang sering terjadi ketika kalian sudah menepuk tangan akan berguling ke depan, jatuhnya di kepala dulu bukan di tengkuk. Jadi harusnya ketika menapakkan pada tangan, ini kuncinya. Dagu selalu ditempelkan di dada, agar ketika kalian mengguling ke depan, yang jatuh duluan itu tumpuannya itu tengkuk.
tengkuk, bukan kepala. Hati-hati ya, ini rawan. Leher itu lawan. Jadi ini selalu dagu ditempelkan ke dada. Nah, seperti ini, kemudian baru berguling ke depan. Yang menempel pada matras itu bagian tengkuk, bagian belakang leher. Bukan kepala ya, Putih ingatkan sekali lagi bukan kepala, diingat-ingat. Kemudian yang kedua, putaran. Putaran adalah suatu gerak yang dilakukan secara memutar dan berada pada titik poros. Yang namanya roll depan, guling ke depan, otomatis berputar ya. Kemudian yang ketiga, mendarat. Mendarat dapat kita artikan sebagai penghentian gerak yang terkontrol dari tubuh yang melayang pada saat turun. Dalam pola gerak dominan, mendarat itu juga termasuk hal yang paling penting. Karena kalau kalian mendaratnya tidak tepat, kemungkinan akan mengalami cedera ya. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan cara-cara melakukan guling depan. Itu bisa kalian baca di situ ya. Apa saja? Yang pertama, posisikan tubuh dalam posisi jongkok. Bisa dari jongkok, bisa dari berdiri. Yang kedua, letakkan tangan di atas matras. Nah, yang ketiga ini penting ya. Tarik dan tempelkan dagu ke dada. Diingat-ingat selalu dagu itu harus selalu menempel dada. Supaya ketika kalian berguling nanti, tengkuknya dulu yang menempel pada matras. Nah, yang keempat, bagian tubuh yang menyentuh matras adalah tengkuk. Ya, selalu tengkuk, kemudian mendarat menggunakan kedua kaki. Setelah melakukan guling depan, tubuh akan berposisi seperti awal. Kalau kalian dari posisi jongkok, nanti juga kamu berhentinya mendaratnya pada posisi jongkok. Ketika kamu melakukannya dari posisi berdiri, ya mendaratnya jongkok, kemudian kalian berdiri, seperti itu ya. Nanti ketika kalian lakukan, kalian coba praktekkan guling depan 1 kali saja. Kalau yang tidak berani, boleh diganti dengan berguling ke samping. Nah, Ibu ingatkan di sini, nanti kalian minta tolong sama orang tua kalian. Ya, harus dengan pengawasan orang tua kalian. Nanti bergulingnya kalian menggunakan matras. Matrasnya boleh diganti menggunakan kasur. Jadi kasur kalian diambil dulu, ditaruh di lantai. Kemudian kalian lakukan 1 kali guling depan seperti yang sudah Ibu perlihatkan dalam video pembelajaran tadi. Kemudian untuk penugasannya boleh kalian kirim melalui WhatsApp pribadi. Tugas tertulisnya juga dikerjakan yang sudah Ibu bagikan, lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup. Nanti kalian kerjakan, dikirim semua ke Ibu melalui WhatsApp pribadi ya. Nah, Ibu tekankan lagi, jangan lupa pemanasan sebelum melakukan guling depan. Nah, untuk tugas-tugas itu ada yang mau kalian tanyakan nggak? Atau dari materi itu ada yang masih kalian bingung? Tidak, Bu. Enggak? Tidak, Bu. Ya udah, beritahu aja ya. Kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, ketika kalian bertumpu menumpukan tangan ketika mau berguling ke depan itu, tanganmu terlalu dibuka lebar. Atau kadang malah terlalu lapat. Nah, yang kedua, ketika tangan kamu menumpuk ke matras mau ke depan, itu tanganmu salah satunya itu biasanya lemah. Jadi kedua tangan itu harus sama-sama kuat. Hasilnya akan lurus, bukan jauh ke samping. Tapi kalau satu atau bahu tidak diletakkan di atas matras saat dibengkokkan. Jadi ketika menumpuk seperti ini kan dagu ditempelkan dada. Nah, setelah itu kan ini turun ke bawah, dia bahu tempelkan, tengkuknya menempel matras, berguling. Kemudian yang keempat, saat jalan berguling kedua telapak tangan itu tidak ikut menolak. Nah, untuk tugas-tugasnya ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Masih lengkap semua kan? Masih lengkap. Untuk menutup pelajaran, Pipit dipimpin doa. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, cukup sekian pembelajaran dari Bu Tiwi pagi hari ini. Selalu ingat ya, berperilaku hidup sehat, menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini sangat penting ya. Makan makanan yang bergizi, jangan jajan sembarangan.
tetap tinggal di rumah, tidak usah bepergian yang jauh-jauh, menjaga diri sendiri. Kurang lebihnya, Bu Tiwi mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.